konco-konco saking cagar budaya Kota Malang, yang mana tugas kita mendata persebaran situs yang ada di wilayah Kota Malang. Kita punya tugas di sini untuk mengeksplor. Asma apa jenengan? Kalau Pak Imam Sobi. Ini mlebet RT Gangsal, RW 55. 55 kelahiran. Kawasan ini termasuk kawasan yang secara topomimi wilayah masuk wilayah desa atau kelurahan Mojolangu, Pak. ya masuk. Kalau Kalau Pedukuhan ya, Pedukuhan Panggung, Panggung Rejo, namanya kan Panggung Rejo. kelurahannya ikut kelurahan Mojolangu. Mojolangu. Terus di sejarahnya ada saya tanya ini namanya yang mungkin Mbah Karso. Mbah Karso. Yang babat alas, Pak. Ya. Terus kasih nama julukan itu Bejisari. Bejisari. Dari mana, Pak? Nah, Bejisari itu beji, itu beji. Bahasa itu ukal, Ukal ya. ya ukal. Ya. Sari itu biar tajam. Batu ya, batu. Ya. Batu mengat, Ya. batu asah sih, Pak. Batu asah. Bejisari. Sari kan sari ya. Ya. Bahasanya seperti itu. Makanya di sini dikasih nama Pak. Kalau petren itu petirtan namanya, sumber toh. Petirtan petren. Jadi petren itu putri. Jadi dari Kanjuruhan mau ke Singosari itu pasti lewat sini, mampirnya di sini. Terus dari Kediri pasti ke sini. Jadi ini masih ada hubungan dengan Mojopahit dengan Singosari. Dan ini untuk tempatnya minum di sini, mandi juga di sini. Karena air ini kalau hujan tidak luber, kalau kemarau tidak habis airnya, ada. Ya kalau dilihat kan warnanya seperti ini. Kalau sampean ambil aja nggak bau kok ini, bersih kok, bisa diminum. Kalau tahun penemuannya, Pak, Waduh, tahun punya. ini dari era kerajaan apa, Pak? Kalau sedikit bisa Majapahit sama Singosari Majapahit itu. atau Singosari? Ya, Atau Kanjuruhan? Kanjuruhan. Kanjuruhan. Yang rumah ini. Soalnya ini masih wilayah Kanjuruhan. Jadi abad keberapa, Mas? 8 ya. Kalau Suro, baru ini kan dikuras. Oh, keluarkan airnya. Iya, iya, aja. Suro. Batu merah aja. Jadi dulunya tertata. Jadi memang dihancurkan oknum yang tidak bertanggung jawab pada waktu itu. Iya. Mungkin kita nggak bisa siapa nggak tahu. Iya. Nah, ya. Jadi batu merah itu pada waktu ditata seperti ini. Nah, seperti ini akhirnya karena sering dikuras, sering dihancurkan, tinggal beberapa gitu. Tapi dibiarkan sama orang-orang. Ini dalam loh ini. Berapa, Pak? Ini kira-kira dalamnya ada kalau tidak salah 4 sampai 5. Kalau Suro itu dikuras, itu ikannya ada ikan lele yang jinak kok. Oh iya, yang hitam itu ya, Pak ya. Ada yang jinak kok. Kalau dipegang nggak apa-apa. Biasanya Oh, iya. biasanya saya itu dengan bantuin, udah kamu saya pindah sementara. Ini sumber ini, saya tindakan sumber ini di bawah sini. Itu kalau dikuras itu dikasih kepung Ditutup. plastik, Oh, dia akan berhenti. Dikasih kepung plastik berhenti dia. ditutup ya. Ya berhenti, nggak mengalir. Nah, ini kalau selesai bersih dibuka ngalir, Bukan ngalir lagi. nggak akan jebol. Di sini sumurnya dalam 12 meter, di sini juga dalam sumurnya, di sini juga dalam. Tapi di sini karena kok
Kalau saya pengen tahu, saya ceritakan gambarnya karena saya pengen tahu ini apa sih sebetulnya. Coba ya Allah, saya minta pengen tahu ini, pengen tahu bicaranya ini, gambarnya ini. Makanya datanglah orang yang berpakaian macam-macam seperti agama lain ngumpul, jadi kayak kepala gitu loh. Kamu saya kasih tahu. Jadi dari dalam situ itu ada trapnya seperti ini. Undak-undakan. Dia undang-undakan sampai 7, akhirnya turun. 7. Ya turun masuk di sini depan ini. Di sini ada tempatnya mandi, ada tempatnya minum air. Terus yang sebelah sana itu pendopo gitu. Yang tulisan itu pendopo. Yang jadi rumah itu Pak? Bukan. Sebelah utara Pohon ini. itu Pak. Oh ya. Ini pendopo ya, yang sini ini. Ini ada musolanya kecil di sini. Oh. Yang di sini mungkin saudara tahu di sini ini kayak toko besar jualan apa aja. Itu gambarnya Sultan Aspal sendiri kan? Ya, Sampai hari ini ada Pak aktivitasnya? Aktivitas itu? ada kita ada di sini, emasnya di sini, emasnya seperti aki-aki banyak di sini. Saya bilang ini merah terima ada di sini. Kalau mau di sini silakan, tapi nggak bisa dijual. Saya sering dikasih ini, tapi buat apa saya? Saya bilang, aku lek mbok kayak iki, aku gelem. Oleh gelem. Tak ora kayak aku dhewe sak ribes enggak wis kadoli pakai wong nak nopo. Pernah Pak? Sering Berhasil juga Pak? enggak berhasil, enggak boleh. Ini percuma aku. Ya, percuma. Ya Pak. Saya enggak makan yang banyak. Tumbuhan, daging, Ya pokoknya tahu tempe tumbuhan itu aja. tapi nggak boleh. Nah, Ikan dan kita harus berukir seperti wajah saya ini, nggak boleh kejam, nggak boleh kereng, sabar wis Pak, dilokno bangun kebuk Pak, pokok orang ganggu rumah tangga aku nggak boleh seperti harus. Jadi pokoknya kita kalau orang Jawa kan nerimo empati. apa yang diinginkan kamu ketika mereka? Dia ingin yang utama, kalau zaman sekarang yang utama itu dia itu apa yang saya bilang tadi, tidak tenang. Jadi memang rasanya banyak, bukan dari kalangan apa misalkan kepercayaan ya, atau budayawan atau yang lain-lain, tapi banyak yang seperti ustadz, kiai ya, terus pendeta, banyak yang kesini datang ke sini. Ya di sini saya antar, silakan di sini. Ini tempatnya jadi lebih nyaman di sini. Kalau kamu mau sembahyang sholat ya silakan di sini, nggak apa. Ini nggak ada kotoran. Ya kamu bawa senjata atau tempat untuk Allahnya itu. Jadi ternyata juga banyak sekali gitu loh datang ke sini. Ya Pak, memang enak. Jadi kalau saya itu apa wirid di rumah itu masih keganggu TV, keganggu anak, tetangga. Kalau di sini nggak ada apa-apa. Nyamuk pun nggak ada di sini. Ya ada, tapi nggak seperti yang lain. Nggak bohong loh saya. Yang ngikit ya ada banyak, tapi nggak ngikit ya. Enggak. Yang ngikit tapi gimana ya, kayak enggak gitu loh. Cuma ngikut-ngikut gitu. Iya. Enggak, Iya, cuma ikut-ikut Enggak. gitu. Ya memang nyamuk ada yang gitu, cuma enggak seperti yang di lain-lain. Ya alhamdulillah kebetulan juga banyak orang yang simpati gitu dah. Seperti orang jualan masker itu, nggak ada yang nyuruh, dia akan membersihkan ini sendiri, kayak diketuk gitu loh rasanya orang-orang itu. Tahu-tahu orang datang, ada tentara yang datang membersihkan ini. Keponakan saya ada tentara yang di Aramat itu, tahu-tahu pulang membersihkan ini, nggak tahu. Sering sekali. Jadi tujuannya orang-orang itu gimana, apa sih tujuannya, saya tanya tujuan kamu ke sini apa, nanti
karena saya juga yang sering di sini. Saya takut membina yang enggak. Takut ada orang mau bina saya musyrik gitu loh. Oh enggak Pak, saya tuh ingin tenang lagi. Ya silakan. Yang penting kamu bilang dulu kalau ketemu orang di sini ya bilang, kalau ketemu Karang Taruna ya bilang